Halo Ibisikit, happy Sunday. Kangen banget ya kita ibadah di gereja kayak dulu lagi. Kita terus berdoa supaya wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Udah siap mau ibadah? Udah gosok gigi belum? Udah mandi belum? Udah siapin Alkitabnya belum? Kalau udah, yuk kita ibadah bareng-bareng. Happy Sunday, IBC Kids. Selamat hari Minggu. Udah siap memuji Tuhan? Udah gosok gigi? Udah mandi? Siapa yang di sini belum mandi? Jangan lupa mandi, gosok gigi, dan udah gitu kita mau siap memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Yuk bangkit berdiri sama-sama, kita menyembah dan memuji Tuhan. Nyanyi glory. Siap. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saya bukan pasukan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan
kita. Amin. Yeah. Satu hal yang ku rindu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan di pelataran yang suci dan kudus. Mari kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Yuk kita bersatu bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Naikkan pujian ini bersama-sama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu menyembah-Mu dengan lebih sungguh lagi. Satu hal yang ku rindukan Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap, oh dengan ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
di dunia ini, kami sudah dirancangkan oleh Engkau Tuhan, untuk terus dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, telinga kami, seluruh hidup kami. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi adik-adik, senang Mas Ari bisa menjumpai kalian semuanya. Meskipun saat ini kalian berada di rumah, tapi saya berharap kita sama-sama sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan silakan adik-adik mengambil tempat duduk yang baik. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dan persiapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan diambilkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 21. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-21. Silakan adik-adik nanti akan membaca firman Tuhan itu. Tetapi Mas Ari tidak akan mengajak kalian membaca sekarang, tapi Mas Ari akan mengajak kalian untuk melihat video. Video ini adalah video tentang kejadian yang terjadi di Alkitab yang nanti akan kalian baca. Nah, videonya adalah ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat video tentang apa yang ada di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ini. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa para rasul ketika dia berada di sebuah rumah, mereka berdoa, kemudian Roh Kudus datang seperti hembusan angin.
Kemudian ada lidah-lidah api yang akhirnya mereka hinggap kepada mereka semua. Kemudian mereka jadi punya sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain. Dan ini membuat orang-orang yang berada di sekitarnya waktu itu, mereka terheran-heran. Kenapa sih? Itu kan orang Galilea. Kenapa dia bisa berkata-kata seperti bahasa mereka? Padahal mereka itu ada yang dari Mesir, dari Arab, dari Mesopotamia, dari Pontus, dari negeri-negeri yang lain. Ini semua karena kuasa Roh Kudus. Sehingga meskipun para rasul itu berasal dari Galilea, ketika dia berusaha untuk memuji Tuhan karena dia dikuasai oleh Roh Kudus, orang-orang yang lain dari negeri yang lain itu dia bisa mengerti apa yang mereka katakan. Mereka memuji Tuhan, sehingga orang-orang waktu itu terheran-heran, kok bisa seperti itu. Nah, ini semua karena kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, adik-adik bayangin sebelum para rasul, murid-murid Yesus saat itu dia menerima kuasa Roh Kudus, dan juga setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi perbedaannya? Kalau adik-adik lihat nih, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu dia adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana. Pekerjaannya mereka apa sih? Tukang odong-odong? Bukan. Dia pekerjaannya apa ya? Tukang ojek? Bukan juga. Apa ya? Kalian tahu? Iya, betul. Pekerjaan mereka sebagian besar adalah seorang nelayan. Mereka adalah orang-orang yang biasa. Mereka orang-orang yang sederhana, yang mungkin waktu itu tidak berani berbicara di depan orang banyak. Orang-orang yang pemalu, ya. Tetapi ketika kuasa Roh Kudus sudah mereka miliki, seperti apa yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus, maka mereka menjadi orang yang luar biasa. Mereka menjadi orang yang bersemangat, mereka menjadi orang yang berani, mereka menjadi orang yang berani untuk berbicara di depan orang banyak, menjadi orang yang benar-benar luar biasa, tidak sama seperti sebelum mereka menerima Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat ada sebagian dari orang-orang yang menyaksikan bagaimana kuasa Roh Kudus turun atas diri mereka. Mereka banyak yang mengira juga bahwa para rasul ini dia mabuk oleh anggur manis. Tapi dengan sangat beraninya akhirnya Petrus dia mengatakan bahwa mereka semua bukan mabuk oleh anggur manis, tetapi dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga Petrus waktu itu dia berkhotbah pada banyak orang itu, dan Petrus meminta kepada mereka untuk bertobatlah dan biarlah dirimu dibaptis, maka kamu pun akan juga menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini membuat akhirnya banyak orang waktu itu percaya pada Tuhan. Dan Petrus luar biasa, dia menjadi seorang yang sangat berani. Berbeda jauh ketika sebelum dia menerima Roh Kudus. Nah, inilah yang terjadi ketika seseorang dia sudah menerima kuasa dari Roh Kudus, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang berani, menjadi orang yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Nah, adik-adik, maukah adik-adik menerima kuasa dari Roh Kudus? Saya yakin pasti adik-adik juga mau. Satu hal yang bisa adik-adik lakukan adalah adik-adik juga bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan memberikan penolong itu, yaitu Roh Kudus, untuk menolong adik-adik semuanya. Buat adik-adik yang mungkin sudah bertobat, sudah mengaku percaya pada Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah adik-adik berusaha untuk mendengarkan suara Roh Kudus? Pernahkah adik-adik belajar untuk mendengarkan sebenarnya apa yang Roh Kudus mau terhadap diri adik-adik semuanya? Kadang adik-adik bisa mendengar suara Roh Kudus ketika adik-adik sedang berdoa, sedang membaca firman Tuhan, sedang memuji Tuhan. Kadang Mas Hari ketika Mas Hari berdoa, kadang Mas Hari tidak hanya mengucapkan kata-kata, kadang hanya memejamkan mata saja, kemudian mengarahkan pandangan kepada Tuhan, mengarahkan telinganya kepada Tuhan, karena Mas Hari rindu untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan atas hidup Mas Hari. Nah, Tuhan berbicara melalui itu.
karena saya berusaha untuk mendengar suara Tuhan. Nah, sekarang apakah kalau misalnya saya, adik-adik semuanya itu dikuasai oleh Roh Kudus bisa melakukan mukjizat? Bisa. Nah, saya akan menceritakan sebuah kisah yang pernah saya alami, yang dimana saya merasa bahwa itu adalah perbuatan dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, sekarang saya mau menceritakan pengalaman saya ketika saya merasa bahwa saya itu dipakai oleh Roh Kudus. Suatu hari ada seorang anak muda. Dia sedang berjalan di depan rumah saya sambil menuntun motornya. Motornya sudah butut dan anak muda ini juga udah kelihatan capek sekali. Keringatnya luar biasa berada di keningnya. Saya melihatnya anak muda ini, wah, kenapa ya? Kenapa motornya dituntun? Kemudian Tuhan berbicara kepada saya, Ari, kamu tolong orang itu. Kamu tolong anak muda itu. Kemudian karena Tuhan berbicara kepada saya seperti itu, saya kemudian memberanikan diri untuk menyapa anak muda itu. Saya tanya anak muda itu, kenapa? Motornya kenapa? Saya bilang begitu. Nah, dia menjawab, aduh Pak, motornya mogok. Saya sudah dari Jalan Kopo sampai ke sini, aduh capek sekali menuntun. Saya berusaha untuk memperbaikinya tapi nggak bisa. Oh gitu ya. Boleh nggak saya berusaha untuk membenarkan motornya? Dia bilang, oh ya silakan Pak, silakan. Anak muda ini akhirnya saya minta dia duduk di teras rumah saya. Kemudian saya berikan minuman putih, air putih. Nah kemudian saya berusaha untuk melihat motornya. Satu hal yang luar biasa adalah saya tuh nggak ngerti soal motor sama sekali. Tetapi saya percaya kalau memang Tuhan mengizinkan saya untuk menolong, pasti saya akan diberikan kemampuan oleh Roh Kudus. Sehingga ya saya coba untuk melihat bagaimana kondisi motor itu. Motor itu mogok nggak bisa berjalan, makanya saya berusaha untuk starter. Saya berusaha untuk starter dan ketika saya coba, nggak bisa ya. Saya coba lagi, begitu terus. Wah, kenapa ini ya? Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Tolong tunjukkan kepada saya supaya saya bisa memperbaiki motor ini. Akhirnya Tuhan mengingatkan saya ketika saya waktu kuliah. Saya diboncengkan sama teman saya dan waktu itu juga motornya mogok. Apa yang dilakukan oleh teman saya itu adalah dia mencopot businya. Kemudian dilihat businya, dibersihkan businya, kemudian dipasang lagi, baru dicoba lagi dan ternyata bisa. Nah, saya mencoba, oh mungkin itu cara satu-satunya yang bisa dipakai ya. Akhirnya saya coba itu. Nah, jadi motornya itu akhirnya saya buka businya, saya ambil businya dan saya lihat, oh pantes businya sudah gosong seperti wajah ini nih. Nah, akhirnya busi itu saya bersihin, saya amplas, saya bersihin, saya sikat, kemudian saya bersihin lama-lama, udah bersih dan jadi seperti ini. Ya udah, akhirnya saya pasang lagi ke tempatnya, saya benerin semuanya, udah beres, barulah saya coba starter lagi. Nah, ketika saya starter, pertama nggak bisa, lagi, nggak bisa lagi, tapi sudah ada suaranya. Saya lagi, sudah mulai lebih baik. Wah, ternyata bisa. Wah, luar biasa. Nah, akhirnya saya berikan kepada anak muda itu. Anak muda ini, wah, terima kasih sekali Pak. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak. Saya sudah bisa pulang dengan naik motor ini. Nah, rasanya gimana? Ketika saya bisa menolong orang karena saya mendengarkan suara Roh Kudus, wah, rasanya nyaman sekali. Saya senang sekali bisa menolong anak muda itu. Dan anak muda itu juga senang sekali. Nah, adik-adik,
Saya yakin adik-adik kalau dikuasai oleh Roh Kudus, belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus, adik-adik juga bisa dipakai dengan luar biasa. Bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin adik-adik nggak ngerti ya. Tapi karena Roh Kudus, Roh Kudus bisa memberikan sesuatu yang luar biasa, memberikan kekuatan, memberikan semangat, ya, memberikan keberanian, supaya adik-adik bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Apakah adik-adik mau? Makanya silakan adik-adik bertobat, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Karena itu akan menolong adik-adik, Roh Kudus akan menolong adik-adik untuk setia kepada Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah siapkan buat adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, itulah yang bisa saya sampaikan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan belajar untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambilkan di dalam Kisah Para Rasul yang kelima ayat 32. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 32. Silakan adik-adik membuka di dalam Alkitabnya dan silakan dihafalkan. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan, silakan dibikin videonya. Videonya kemudian dikirimkan ke sini nih. Shalom IBC Kids. Halo, ketemu sama Koko dalam rubrik IBC Kids Bible Game. Sebelum kita main, Koko mau ngucapin dulu selamat buat kalian yang berhasil menjawab kuis minggu lalu. Ini dia. So, udah siap jawab pertanyaan dari Koko? Pertanyaannya adalah, siapakah nama murid Yesus yang ketika kebangkitan Kristus dia nggak percaya dengan kejadian itu? Cluenya adalah murid ini pengen bukti dengan cara mencucukkan jarinya ke bekas luka Yesus. Jadi siapakah nama murid itu? Kirim jawaban kamu ke nomor ini dengan format jawaban spasi nama spasi kelas. Oke? Buruan kirim. Ditunggu ya. Wah, gak kerasa ya udah 30 menit lagi. Buat kalian yang mau didoakan oleh guru-guru sekolah minggu, kalian bisa kirimkan permohonan doa kalian ke nomor di bawah ini. Jangan lupa juga untuk jawaban kuis dan video ayat hafalan Alkitab. Sampai jumpa minggu depan. Tetap stay healthy, stay happy, and stay at home ya. God bless you.